Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sebastian Sanyoto dari kelas 11-2, nomor absen 30. Nah teman-teman, apakah kalian pernah menggunakan sosial media seperti ini, dan ini? Tentu saja pernah. Nah, namun apakah kalian tahu mengenai dampak media sosial bagi demokrasi di negara ini? Simak video berikut ini. Namun sebelum itu, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah keputusan pemerintahan yang diputuskan atau diperintahi oleh rakyat. Rakyat hendak memiliki perwakilan rakyat dan kekuatan terkuat ada di tangan rakyat. Jika mayoritas setuju, pemerintah dikendali oleh kedaulatan rakyat secara menyeluruh atau melalui pemilihan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Penjabat hanyalah menjadi wakil rakyat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu demokrasi, bagaimana cara peran sosial media dalam berdemokrasi di Indonesia? Media sosial sangatlah luas, dan informasi di dalam media sosial begitu tersebar luas dengan sangat teramat cepat dan tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di luar negeri. Nah, akibatnya informasi seperti ujaran kebencian atau pesan-pesan berontak bisa tersebar kemana-mana. Seperti contoh kasusnya seperti hashtag 2019 ganti presiden. Gerakan ini muncul di media sosial sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Joko Widodo melalui platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan para pendukung gerakan ini menyebarkan tagar tersebut untuk mengorganisir massa dan menarik perhatian publik terhadap isu-isu yang mereka anggap penting. Namun, meskipun ada kasus-kasus seperti begitu, namun media sosial memiliki banyak sekali dampak positif bagi demokrasi Indonesia ini. Media sosial dapat dipakai menjadi sebuah platform untuk berdemokrasi Indonesia. Media sosial ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk memaparkan ide, gagasan, atau mencari teman-teman sependapat. Maka sosial media ini juga bisa dijadikan media untuk berkampanye. Media sosial juga bisa digunakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan juga dapat memudahkan sosial untuk menguatkan rasa kesatuan dan persatuan di Indonesia ini. Nah, media sosial juga dapat membangun hubungan di media kerjasama dalam mengurus suatu negara. Media sosial juga sangatlah luas dan bisa menjangkau orang-orang di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pendapat mereka dan gagasan mereka dan pertukaran pemikiran yang unik sesuai kebudayaan masing-masing. Namun, peran ini tidak bisa berjalan dengan lancar sepenuhnya. Meskipun media sosial memiliki banyak sekali dampak positif, namun juga terdapat banyak dampak negatif. Dan karena tidak dipakai dengan sepantasnya dan berubah menjadi dampak yang kurang positif. Media sosial adalah platform yang bebas untuk berbicara dan berpendapat. Namun, mereka bisa dipakai untuk ngepost kebencian dan melakukan apa saja yang mereka mau. Media sosial bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebencian dan juga menyebarkan hoax ataupun membuat kerusuhan di media sosial. Media sosial juga bisa dipakai untuk menjelek-jelekan orang lain atau cyberbully ke pihak lawan dalam berdemokrasi. Nah, media sosial juga bisa adanya terjadi pembantaian minoritas dalam komunitas dan mendominasi masyarakat minoritas, di mana ide-ide masyarakat minoritas tidak didengar atau digantikan dengan pendapat-pendapat masyarakat mayoritas. Kita sebagai generasi muda, apa yang kita harus lakukan? Kita dapat memakai media sosial untuk memberikan dampak positif dan memakainya dengan teratur dan tidak memakainya untuk sepuasnya. Generasi muda dapat ikut berpartisipasi dalam memaparkan ide dan gagasan di media sosial, mencari pengalaman berdemokrasi agar di masa depan tidak dapat bingung untuk mengurus negara kita ini nanti. Generasi muda ini juga bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal bermanfaat dan positif. Gunakan dengan tanggung jawab dan juga tidak dipakai untuk hal-hal negatif seperti menyebarkan hoax, cyberbullying, ataupun menjelek-jelekan orang lain. Belajar untuk menerapkan sopan santun di media sosial dan dimanapun kita berada. Meskipun bebas untuk berpendapat, bukan berarti kita menyebutkan kebencian dan sebebas-bebasnya melakukan apapun di media sosial. Generasi muda juga bisa menggunakan media sosial ini untuk meluas hubungan bermasyarakat dan menjalin relasi dengan orang-orang di luar Indonesia maupun juga di dalam Indonesia seperti di pulau-pulau lainnya. Dan juga dapat memperluas pertemanan dan menambahkan relasi serta belajar persatuan, kerjasama, dan berdemokrasi. Sekian dari penjelasan video saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan sekian dan terima kasih. See you!